Inilah dua mantan presiden Indonesia yang dilupakan sejarah. Mungkin kalian hanya mengetahui hanya ada 7 presiden yang pernah memimpin negara ini. Namun, kalian harus tahu, ada 2 presiden yang tidak terhitung pernah memimpin negara ini. Mau tahu siapa mereka? Yuk disimak video ini. Yap, mereka adalah Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Saat. Pada tahun 1948 sampai 1949, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta beserta pemimpin lainnya ditangkap oleh pihak Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka. Maka dari itu, Belanda menyiarkan kabar bahwa negara Indonesia tidak ada lagi pemimpinnya, maka telah dibubarkan. Dari sinilah pemerintahan Indonesia mengalami kekosongan. Namun, ada satu Menteri Kemakmuran yang berhasil lolos dari penangkapan itu, yaitu Syafruddin Prawiranegara. Ia mengusulkan untuk membentukkan pemerintahan darurat demi mengisi kekosongan pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Kemudian melalui telegraf, Presiden Soekarno menyetujui Syafruddin untuk memimpin pemerintahan. Maka pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Syafruddin menggelar rapat dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera yakni T. Ang Hasan. Dengan hasil, semua menyetujui pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 22 Desember tahun 1948, diproklamirkan Syafruddin menjadi pemimpin sementara untuk Republik Indonesia. Maksud dari semua ini, karena syarat internasional untuk diakui menjadi sebuah negara harus mempunyai pemimpin. Pada saat itu pun, Syafruddin dan kabinetnya menjadi satu-satunya kelompok yang bergerak melawan penjajahan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Setelah tugas Syafruddin selesai melindungi keutuhan negara Indonesia, ia mengembalikan pemerintahan kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli tahun 1949. Masa jabatannya sebagai presiden kurang lebih 8 bulan, maka ia disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik oleh para sejarawan. Selanjutnya ada Mr. Saat. Dalam konferensi meja bundar, Belanda mengubah NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat, di mana Belanda menunjuk Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai perdana menterinya. Sebenarnya ini merupakan siasat licik dari Belanda agar dapat menguasai negara Indonesia. Karena pada saat itu negara Indonesia tidak mempunyai pemimpin, maka Presiden Soekarno menunjuk Mr. Saat untuk menjadi presiden negara Indonesia. Mr. Saat memimpin Indonesia dari tahun 1949 sampai tahun ke-1950. Akhirnya, Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat resmi disatukan dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, jabatan kepresidenan NKRI dikembalikan kepada Bung Karno. Kurang lebih 9 bulan Mr. Saat memimpin Republik Indonesia. Namun, meskipun terbilang muda, Saat tetap dikenang sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gimana sobat? Apakah kalian baru tahu? Atau memang sudah mengetahuinya? Coba tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton.